Tanpa supporter, dukung timnas U17 dari rumah saja. Berjuang menembus putaran final AFC U17 Asian Cup Bahrain 2023. Saksikan duel seru Guam versus Indonesia. Senin, ayo dukung timnas Garuda Asia terbang ke angkasa. Rumah Grup B, kualifikasi AFC U17 Asian Cup Bahrain 2023. Ini pesan Bima Sakti untuk pemain U17 atas insiden di Kanjuruhan, Malang. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, berusaha menenangkan tim asuhannya jelang pertandingan kualifikasi Piala Asia U17. Pasalnya, insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang membuat geger dunia sepak bola. Yang pasti kita berduka, sedih. Kita berharap berdoa sama-sama supaya tidak berimbas ke sepak bola nasional khususnya, ujarnya saat menggelar latihan di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Bima Sakti juga berusaha menjaga mental para pemain asuhannya agar tetap fokus menatap laga esok hari menjamu Guam di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya sudah sampaikan tidak usah terlalu difikirkan, serahkan saja semuanya dengan pihak yang berwenang untuk ini, ucapnya. Mantan pelatih Persema Malang ini berharap dukungan dari masyarakat Indonesia tak berkurang atas insiden yang terjadi. Lebih lanjut, Bima Sakti menghimbau kepada pecinta sepak bola di tanah air khususnya agar lebih bijaksana lagi dalam menerima kekalahan maupun kemenangan. Kita harus tetap menjaga sportivitas, menjaga fair play, menerima kekalahan dengan bersikap sportif. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semua, buat supporter, seluruh stakeholder sepak bola, tandasnya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menyatakan konsentrasi anak asuhnya tidak terganggu dengan insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam WIB dalam laga Arema FC vs Persebaya Surabaya. Dia memastikan para pemain Timnas Indonesia U17 tetap fokus mempersiapkan diri jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Ya, Timnas Indonesia U17 akan memulai perjalanannya di kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada besok malam. Tepatnya, Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 akan melawan Guam dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Bima Sakti mengatakan Timnas Indonesia U17 tetap berlatih seperti biasa, meski ada tragedi berdarah yang baru terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Para pemain pun cukup fokus melahap berbagai menu latihannya. Saya sudah sampaikan kepada pemain, tidak terlalu dipikirkan, kata Bima Sakti, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Bima Sakti menyatakan keadaan Garuda Asia dalam kondisi baik untuk laga melawan Guam. Oleh karena itu, ex-pemain Timnas Indonesia itu berharap para pemain bisa tampil maksimal. Kondisi semua bagus, mereka semua siap untuk persiapan seperti biasa kami lakukan fokus kepada taktik, ucapnya. Bima Sakti tidak akan memandang remeh Guam dalam laga nanti. Meskipun, tim itu pada laga pertama, kalah 0-9 dari Uni Emirat Arab, UEA. Sudah lihat Guam lawan UEA, mereka tim bagus, solid, cara bertahan sabar, pekerjaan rumah buat kami untuk kerja keras lagi untuk memenangkan pertandingan, ujarnya. Sebagaimana diketahui, insiden Stadion Kanjuruhan terjadi saat laga Arema FC melawan Persebaya dalam pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Dalam laga itu, tim berjuluk Singo Edan kalah 2-3 dari Persebaya. Selepas pertandingan tersebut, kerusuhan pecah. Pasalnya, supporter Arema FC merangsek ke lapangan sehingga pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata. Tidak hanya itu, kerusuhan berlanjut di area luar Stadion Kanjuruhan. Informasi yang didapat MNC Portal Indonesia, MPI, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, ada sebanyak 129 korban meninggal dunia karena insiden ini.
Sepak bola nasional berduka, Indonesia U17 vs Guam tanpa supporter. Indonesia PSSI mengatakan akan mengembalikan tiket duel Timnas Indonesia U17 vs Guam pada laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Senin, tanggal 3 Oktober. Indonesia melakoni pertandingan pertama di grup B melawan Guam yang pada laga sebelumnya dihajar Uni Emirat Arab 0-9, akhir pekan lalu. Akan tetapi pada laga krusial itu PSSI memutuskan digelar tanpa penonton. Keputusan itu terkait dengan sepak bola Indonesia yang tengah dalam masa berkabung akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Sabtu, tanggal 1 Oktober. Insiden nahas itu membuat PSSI membatalkan penjualan tiket pertandingan Indonesia U17 vs Guam di kualifikasi Piala Asia U17. Besok hari ini, tidak ada penjualan tiket, sepak bola Indonesia berduka, kata Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman Dalimunte. Dengan membatalkan laga tanpa penonton dan menghentikan penjualan tiket, PSSI juga memutuskan akan mengembalikan tiket yang sudah terjual hingga Minggu, tanggal 2 Oktober. Bagi yang sudah membeli tiket kemarin dan hari ini, insya Allah, akan dikembalikan uang pembelian tiketnya, ucap Budiman. Supporter sepak bola Indonesia berduka, tutur Budiman menambahkan. Pertandingan pertama grup B penting bagi Indonesia U17, tim asuhan Bima Sakti itu membutuhkan dukungan penuh supporter guna mendapatkan hasil maksimal, terutama untuk menang besar atas Guam. Kemenangan besar itu untuk bersaing dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab yang sama-sama mendapatkan kemenangan telak pada pertandingan pertama, akhir pekan lalu. Meski demikian Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan harus menerima kenyataan untuk tetap memiliki motivasi tinggi meski tanpa dukungan supporter. Tragedi di Stadion Kanjuruhan menelan korban jiwa hingga 125 orang berdasarkan laporan resmi Polri pada Minggu, 2/10. Sebagian besar dari korban tewas itu adalah supporter yang terinjak dan sesak napas akibat tembakan gas air mata polisi usai duel Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2022/2023.